Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi matematika 1 yang bertemakan tentang modeling electric circuit. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Farhan Mubarok dengan NIM H1G024035. Yang kedua ada saya sendiri, Fahimul Akmal, dengan NIM H1G024037. Dan yang ketiga ada Muhammad Samir Ramadan dengan NIM H1G024053. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Oke. Yang pertama di sini ada pengenalan persamaan diferensial. Oke, konsep persamaan diferensial ini konsep turunan sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan oleh dua ahli di waktu yang hampir berdekatan. Seorang ilmuwan ahli matematika dan fisika asal Inggris bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 dan seorang ahli matematika asal Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Konsep turunan ini digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang keilmuan, misalnya geometri. Lalu, chapter 2, second order linear orders. Pada chapter 2 ini membahas tentang persamaan diferensial order 2 yang dimana pada order 2 ini banyak cakupannya, seperti diferensial order 2 homogeneous, diferensial operator, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas 2,9 modeling, yaitu electric circuit. Banyaknya aplikasi penting dalam teknik mesin dan elektro, seperti ditunjukkan pada page 2.4, 2.8, dan 2.9. Dimodelkan oleh persamaan diferensial biasa linear order kedua, atau OD, dan lebih tinggi. Teorinya bersifat representatif untuk semua OD linear, bagaimanapun untuk OD linear order ketiga dan lebih tinggi, masing-masing. Namun, rumus solusi untuk OD linear order kedua lebih sederhana daripada untuk order yang lebih tinggi, sehingga merupakan perkembangan alami untuk mempelajari order kedua terlebih dahulu dalam bab ini. Dan mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Farhan Mubarok. Oke, selanjutnya yaitu modeling electric circuit. Dapat dilihat di PPT ada sebuah gambar, yaitu gambar menunjukkan suatu rangkaian RLC. Karena rangkaian ini merupakan blok dasar pembangunan jaringan listrik yang besar dalam komputer dan tempat lainnya. Suatu rangkaian RLC diperoleh dari rangkaian RL dengan menambahkan sebuah kapasitor. Selanjutnya dapat dilihat di PPT ada sebuah persamaan. Persamaan tersebut diperoleh dengan hukum Kirchhoff tentang penurunan tegangan yang menyatakan bahwa resistor dan induktor terhadap GGL elektromotif E. Oleh karena itu kita memperoleh model rangkaian RLC hanya dengan menambahkan penurunan tegangan Q atau C. Pada kapasitor di sini C farad adalah kapasitansi kapasitor. Q kolom adalah muatan pada kapasitor yang berhubungan dengan arus melalui rumus yang dapat dilihat di PPT. Lalu dapat dilihat juga penjelasan dari simbol yang terdapat pada rumus tersebut. Dapat dilihat di PPT terdapat sebuah persamaan. Persamaan tersebut adalah persamaan integral diferensial. Untuk menghilangkan integral, kita menurunkan persamaan di atas terhadap T sehingga diperoleh suatu persamaan yang dapat dilihat di PPT. Hal ini menunjukkan bahwa arus dalam suatu rangkaian RLC diperoleh sebagai solusi dari ODE linear order kedua tak homogen 1 dengan koefisien konstan sehubungan dengan masalah nilai awal. Kadang-kadang kita menggunakan LQ 2 aksen ditambah RQ 2 aksen ditambah 1 per C dikali Q sama dengan ET yang diperoleh dari persamaan sebelumnya dan I sama dengan Q aksen. Menyelesaikan ODE untuk arus dalam rangkaian RLC. Dapat dilihat dari PPT, kita dapat rumus I sama dengan IH ditambah IP, di mana IH adalah solusi umum dari ODE homogen yang bersesuaian dengan gambar di atas, dan IP adalah solusi khusus dari gambar di atas. Pertama-tama kita menentukan IP dengan metode koefisien tertentu. Lanjutkan seperti pada bagian sebelumnya, kita mensubstitusikan IP sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Yang dimana nanti persamaan sebelumnya bisa kita turunkan terhadap waktu menggunakan aturan rantai atau biasa disebut juga chain rule, yang menjadi IP aksen sama dengan omega dalam kurung buka kurung min A sin omega T ditambah B cos omega T dalam kurung, yang dimana turunan dari cos sama dengan min sin lalu menurunkan omega T menjadi omega, dan begitupun untuk yang turunan dari sin U sama dengan cos U, di mana nilai U sama dengan omega T, lalu turunkan dan mendapatkan hasil omega. Jadilah persamaan seperti di atas, dan berikut adalah hasil jika diturunkan secara berulang.
Kita tahu bahwa polanya akan sama. Lalu kita akan masukkan turunan yang sudah kita dapatkan ke rumus yang ada di PPT sebelumnya, yaitu L double aksen ditambah R I aksen ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E O omega cos omega T. Kemudian kita mengumpulkan suku kosinus dan menyamakan dengan E O omega cos omega T di ruas kanan, dan kita menyamakan suku sinus dengan 0 karena tidak ada suku sinus di ruas kanan. Dapat dilihat dari PPT bahwa kita sudah membedakan untuk suku yang kosinus itu ada di atas dan untuk yang suku sinus itu ada di bawah. Sebelum menyelesaikan sistem untuk A dan B, pertama-tama kita memperkenalkan kombinasi dari L dan C yang disebut reaktansi, yaitu S sama dengan omega L min 1 per omega C. Memberi dua persamaan sebelumnya dengan omega, mengurutkannya dan mensubstitusikan S dan akan menghasilkan min SA ditambah RB sama dengan EO min RA min SB sama dengan O. Kita sekarang menghilangkan B dengan mengalihkan persamaan pertama dengan S dan persamaan kedua dengan R. Kemudian menjumlahkannya, lalu kita menghilangkan A dengan mengalihkan persamaan pertama dengan R dan persamaan kedua dengan min S. Kemudian menjumlahkannya. Hal ini memberikan rumus yang di bawah. Buka kurung min S kuadrat ditambah R kuadrat dalam kurung A dikali A sama dengan EOS. Dan yang kedua itu R kuadrat ditambah S kuadrat dikali B sama dengan EOR. Kita dapat menyelesaikan untuk A dan B dengan rumus yang kita sudah dapatkan di atas. Ini hanya untuk yang kita dapat menyelesaikan untuk A dan B ini adalah rumus dari perpindahan ruas dari yang rumus yang di atas. Persamaan koefisien A dan B yang diberikan oleh 4 adalah solusi khusus yang diinginkan IP dari ODE tak homogen yang mengatur arus 3 dalam kerangkaian RLC dengan gaya gerak listrik sinusoidal. Dengan menggunakan rumus yang nomor 4, kita dapat menuliskan IP dalam besaran yang tak tampak secara fisik, yaitu amplitudo IO dan sudut fase theta dari arus di belakang GGL, yaitu IP dalam kurung T sama dengan IO sin buka kurung omega T min theta dalam kurung. Di mana bisa kita lihat di 14 pada lem A31 IO sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa ditulis ulang dengan sama dengan EO dibagi akar R kuadrat ditambah S kuadrat, atau bisa juga ditulis ulang lagi menjadi tan theta sama dengan min A per B, atau bisa ditulis ulang lagi menjadi S dibagi R. Lanjut, untuk besarannya itu rumusnya itu ada di PPT, yaitu akar R kuadrat ditambah S kuadrat disebut impedansi. Rumus untuk menunjukkan bahwa impedansi sama dengan perbandingan EO per IO. Hal ini agak analogi dengan E per I sama dengan R, yaitu sama dengan hukum Ohm. Dan karena analogi ini, impedansi juga dikenal sebagai resistensi semu. Solusi umum dari persamaan homogen yang bersesuaian dengan I adalah IH sama dengan C1E pangkat lambda 1T ditambah C2E pangkat lambda 2T, di mana lambda kuadrat ditambah R dibagi L lambda ditambah 1 dibagi L dikali C sama dengan 0 adalah akar-akar dari persamaan karakteristik. Kita dapat menuliskan akar-akar ini dalam bentuk lambda 1 sama dengan min alpha ditambah beta, dan lambda 2 sama dengan min alpha min beta. Yang dimana nilai dari alpha dan beta, kita bisa lihat nilai dari alpha itu alpha sama dengan R dibagi 2L, dan untuk yang beta itu akar dari R kuadrat dikurang R kuadrat dibagi 4L kuadrat dikurangin 1 per LC, atau bisa ditulis ulang dengan 1 per 2L akar R kuadrat dikurangin 4L dibagi C. Sekarang dalam suatu rangkaian nyata R tidak pernah 0, maka R lebih besar daripada 0. Dari sini diperoleh bahwa IH mendekati 0 secara teoritis ketika T tak hingga, tetapi secara praktis setelah waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu arus transien itu I sama dengan IH ditambah IP 1 cenderung menuju arus keadaan tunak IP, dan setelah beberapa waktu keluaran secara praktis akan menjadi osilasi harmonik. Frekuensinya adalah frekuensi masukan atau dari gaya gerak listrik. Mungkin untuk yang contoh soal ini bisa dibacakan oleh Syamil. Oke, di sini kami ada contoh soal.
Contoh soalnya itu berbunyi seperti ini. Tentukan arus LT dalam satu rangkaian RLC dengan R sama dengan 11, L 0,1, C 10 pangkat min 2 farad yang dihubungkan ke suatu sumber IGL ET sama dengan 110 sin 60 kali 2 sama dengan 110 sin 377 T. Karena 60 Hz sama dengan 60 siklus per detik. Seperti biasa di AS dan Kanada, di Eropa sama dengan di Eropa adalah 220 volt dan 50 Hz. Anggapan bahwa arus dan muatan kapasitor adalah 0 ketika T sama dengan 0. Nah, jadi solusi umum dari ODE homogen ini, jadi substitusikan nilai-nilai yang terdapat pada soal ke persamaan di bawah ini. Jadi kita masukkan yang nantinya akan menjadi seperti pada PPT ini. Oke. Lalu dijumlahkan. Lalu next slide. Nah, persamaan ini disebut ODE tak homogen karena ada suku pemaksa di ruas kanan. Dalam metode penyelesaian ODE linear, solusi umum ditulis seperti ini. I sama dengan IH plus IP. IH sebagai solusi homogen, sedangkan IP sebagai solusi khusus untuk mencari IH. Sumber luar atau pemaksa dihilangkan dulu. Artinya ruas kanan dibuat 0 seperti ini. Nah, itulah yang disebut ODE homogen. Lalu menjadi persamaan karakteristik seperti ini, guys. Seperti yang ada di PPT. Yang dimana persamaan itu bisa kita bagi dengan 0,1 yang nantinya akan menjadi seperti di bawah ini. Lalu setelah itu kita dapat mencari akar-akar persamaan kuadratnya yang diperoleh. Oke, mungkin lanjut. Setelah itu menghitung reaksi dengan rumus S yang dapat dilihat rumus S pada PPT dengan nilai L sama dengan 0,1, T sama dengan 10 pangkat min 2 menjadi 0,01 dan frekuensi sudut omega sama dengan 377. Lalu masukkan ke dalam rumus di atas dan menghasilkan nilai S yaitu 37,434748,006 yang dibuatkan menjadi 37,4. Lalu menghitung arus keadaan tunak dengan rumus IP T sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Lalu masukkan nilainya yang menjadi IP T sama dengan A cos 377 T ditambah B sin 377 T. Setelah itu kita juga akan menggunakan rumus mencari nilai A dan B. Rumus nilai A dan B dapat dilihat di PPT. Dapat dilihat dari PPT hasil rumus A dan B. A menghasilkan minus 2,7070063694, lalu dibuatkan menjadi minus 2,71 dan B menghasilkan 0,7961783439 yang dibuatkan menjadi 0,796. Hasil yang didapat lalu dimasukkan kembali ke rumus I sama dengan IH ditambah IP yang nantinya akan menjadi I yang dapat dilihat di PPT. Yang ketiga, solusi khusus yang memenuhi kondisi awal. Bagaimana menggunakan Q 0 sama dengan 0? Akhirnya kita menentukan T1 dan C2 dari kondisi awal. Q 0 sama dengan 0 dan Q 0 sama dengan 0 dari kondisi pertama, dan kita mempunyai yang nantinya akan seperti ini. I sama dengan yang dapat dari PPT beri di gambar. Maka I sama dengan C1 pangkat 1 ditambah C2 pangkat 1 minus 2,71 dikali 1. Lalu diubah menjadi seperti di bawah ini, yaitu C2 sama dengan 2,71 dikurangi C1. Sekarang kita beralih ke Q 0 sama dengan 0, integral pada sama dengan. Lalu kita beralih ke rumus yang dapat dilihat di PPT. Lalu ingat di persamaan awal bahwa integral I dt sama dengan Q dikali T. Lalu masukkan nilai-nilainya. Sekarang substitusi kondisi awal saat T sama dengan 0. Q sama dengan Q0 sama dengan 0, Q0 sama dengan 0, E0 sama dengan 110 sin 0. Lalu akan menjadi seperti ini. L 1 aksen ditambah RI ditambah Q per C sama dengan 110 sin 0. Sehingga tersisa LI aksen dikali 0 sama dengan 0. Karena L tidak sama dengan 0, maka I aksen 0 sama dengan 0. Nah, bersama ini yang dapat nantinya kita pakai untuk C1 dan C2. Setelah itu turunkan persamaan di bawah ini terhadap T, yaitu I aksen dalam kurung 0 sama dengan C1 E pangkat min 10 T ditambah C2 E pangkat min 100 T min 2,71 cos 377 T ditambah 0,796 sin 377 T yang akan menjadi seperti ini. I aksen dalam kurung 0 sama dengan min 10 C1 min 100 C2 ditambah 0 ditambah 0,796 dikali 377 sama dengan 0. Setelah itu kita dapat mencari nilai C1 dan C2
rumus yang didapat dari C1 dan C2 ini adalah perpindahan hanya pindah ruas dari yang rumus yang di atas. Nah, kita pindah ruas, yang min 100-nya ini dipindahkan ke kanan dan yang plus 0-nya ini dipindahkan ke sana. Yang si plus 0,796 kali 377 itu dipindahin ke sana. Yang nantinya jadi min 10 C1 sama dengan 100 di dalam kurung 2 buka kurung 2,71 dikurangin C1 tutup kurung dikurangin 300,092. Nilai ini dibulatkan menjadi 300,1. Lalu akan dapat nilai dari C1 yaitu min 0,323 dan C2-nya itu didapat dari rumus yang di awal yang kita sudah cari, yaitu C2 sama dengan 2,71 dikurangin C1. Lalu tinggal kita masukkan saja untuk mendapatkan nilai C2 yaitu 2,71 dikurangin dengan min 0,323 dan hasilnya menjadi C2 sama dengan 3,033. Maka jawaban akhirnya adalah I buka kurung T dalam kurung sama dengan min 0,323 E pangkat min 10T ditambah 3,033 pangkat E min 100T dikurangin 2,71 dikali cos 377T ditambah 0,796 sin 377T. Beberapa orang mungkin memperoleh nilai yang sedikit berbeda bergantung pada pengerjaan pembulatan nilainya. Bisa dilihat gambar grafik yang menunjukkan pada PPT I dalam kurung T serta IP dalam kurung T yang secara praktis berimpit kecuali untuk interval yang sangat pendek dekat T sama dengan 0 karena suku eksponensial berubah sangat cepat. Maka setelah waktu yang singkat arus secara praktis akan melakukan osilasi harmonik dengan frekuensi masukan 60 Hz sama dengan 60 siklus per Hz. 60 siklus per detik. Amplitudo yang di sini sudutnya berfasenya berbentuk IP dalam kurung T sama dengan 2,824 sin 377T dikurangin 1,29. Dan tidak hanya untuk teknik elektro saja, tetapi analogi besaran listrik bisa terjadi pada teknik mesin atau teknik mekanik. Sistem fisik, analogi besaran listrik dan mekanik, sistem fisik atau sistem lain yang sepenuhnya berbeda, dapat memiliki model matematika yang sama seperti contoh kita melihat hal ini dari berbagai aplikasi ODE, Y double aksen ditambah KY dalam bab 1, demonstrasi mengesankan lainnya dari kekuatan pemersatu matematika. Ini diberikan oleh ODE 1 untuk suatu rangkaian RLC listrik dan ODE 2 pada bagian terakhir untuk sistem massa sampai pegas. Kedua persamaan tersebut bisa ditulis kalau untuk yang kelistrikan atau fisika itu bisa ditulis dengan I double aksen ditambah R I aksen ditambah 1 per C dikali I sama dengan E O omega cos omega T. Dan untuk yang mekanik bisa ditulis dengan M Y double aksen ditambah C dikali Y aksen ditambah KY sama dengan F0 cos W cos omega dikali T. Memiliki bentukan yang sama. Tabel 2.2 menunjukkan, atau tabel yang di bawah menunjukkan analogi antara berbagai besaran yang terlibat. Induktansi L bersesuaian dengan massa M, dan memang suatu induktor menentang perubahan arus memiliki efek inersia yang serupa dengan massa. Hambatan R bersesuaian dengan konstanta peredaman C, dan sebuah resistor menyebabkan hilangnya energi sebagaimana despot peredam melakukannya, dan seterusnya. Analogi ini bersifat kuantitatif secara ketat dalam arti bahwa untuk suatu sistem mekanik tertentu kita dapat membangun suatu rangkaian listrik yang arusnya akan memberikan nilai yang tepat dari perpindahan dalam sistem mekanik. Ketika faktor skala tertentu yang sesuai diperkenalkan, pentingnya praktis dari analogi ini hampir jelas dengan sendirinya. Analogi ini dapat digunakan untuk membangun suatu model listrik dari model mekanik tertentu yang menghasilkan penghematan waktu dan uang yang besar karena rangkaian listrik mudah dirakit. Dan besaran listrik dapat diukur jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan besaran mekanik. Dapat dilihat untuk electrical system itu induktansi L dan lawan itu mechanical system yaitu mass atau M bisa disebut juga. Dan untuk electrical system itu resistensi itu R dan lawan itu damping konstan C. Dan untuk reciprocal L 1 per C of kapasitas spring persamanya dengan spring modulus K. Dan derivatif E 0 omega cos omega T of electromotive force itu barengannya dengan driving force F0 cos omega T. Dan yang terakhir, current I dalam kurung T itu pendampingnya displacement Y dalam kurung T. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari PPT kami, dari ucapan kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.